A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu ari kami Allah Maha Agung nakusu eta bakal ngisahkeun kami alaika ka anjeun Muhammad ahsanal qasasi kalayan ngisahkeun nu pangsae-saena ngisahkeun qasason ahsanal qasasi sifat tina masdar nu dibuang nahnu nakussu alaika qasason ahsanal qasasi nahnu ari kami nakussu eta bakal ngisahkeun kami alaika ka anjeun Muhammad ahsanal qasasi kalayan ngisahkeun nu pangsae-saena ngisahkeun bima auhayna kusabab yen ngawahyukeun kami masdariyah biihaina tegasna ku jalan ngawahyukeun kami ilaika ka anjeun Muhammad hadzal Qur'ana kana ieu Al-Qur'an wa in jeung saestuna kalakuan muhaffafatun eta in muhaffaf ae bi anna wa annahu ae wa innahu jeung saestuna kalakuan kunta eta kabuktian anjeun min qablihi wa in kunta bari saestuna kalakuan kunta eta kabuktian anjeun min qablihi tina samemehna ieu qasas laminal ghafilina eta yakin tireng-rengan anu gopil anu teu apal kabeh ayat 3 surah Yusuf Allah
memberitahukan kepada kita bahwa Allah dengan menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad, salah satu isinya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Upami nu dimaksud dina ieu kisah seluruh kisah. Jadi dengan diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi, itu di dalamnya ada kisah-kisah di mana Allah mengisahkan kisah-kisah itu dengan sebaik-baiknya kisah. Maka seluruh kisah umat-umat terdahulu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, itu kisah adalah batil. Seperti kisah-kisah para nabi dalam Bible. Dalam Bible itu para nabi kisahnya jelek. Banyak yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Diceritakannya para nabi seolah-olah itu orang-orang yang suka mempermainkan wanita. Nah, jadi kisah yang benar itu adalah kisah yang dikisahkan Allah dengan Al-Quran. Jadi andai kata kita mendengar melihat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu yang tidak sesuai dengan Quran, maka kisah itu adalah kisah yang salah, kisah yang menyimpang, kisah yang dirubah, ditambah, dikurang, atau dirubah. Kisah yang sesungguhnya kisah yang sebaik-baiknya kisah yang benar itu tentang para nabi, Nabi Adam bagaimana kisahnya, Nabi Nuh bagaimana, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi selanjutnya termasuk Nabi Isa. Nah, itu kisah yang benar, itu kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jadi kalau mereka menganggap Nabi Isa itu disalib menurut kisah mereka, ya Al-Quran meluruskan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nah, jadi salah satu isi kandungan Al-Quran, Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesarnya Rasulullah dan merupakan mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Kenapa disebut mukjizat terbesar? Karena kemukjizatannya terus berjalan sampai hari kiamat. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat jadi ular, tapi masih bisakah hari ini dibuktikan? Nah, biasa tongkat Nabi Musa diteangan dialungkeun jadi orai deui. Nggak bisa. Udah, ya. Mukjizatnya udah lewat. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah laut. Apakah masih bisa hari ini dibuktikan tongkat Nabi Musa ditenggelkeun ku radi ka laut bray? Nggak bisa.
Nabi Musa dengan tongkatnya disuruh memukul batu. Terpancarlah 12 mata air. Ambil saja tongkat Nabi Musa. Diambil, ketemu oleh Neng Jahra. Dipukulin sama batu. Keluarlah 12 mata air. Nggak bisa. Termasuk mukjizat Rasulullah membelah bulan. Itu tidak bisa hari ini dibuktikan. Tapi Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu abadi. Kenapa? Karena tongkat menjadi ular. Tongkat dipukulkan ke laut terbelah 12 jalan. Tongkat dipukulkan ke batu, terpancar 12 mata air. Bulan dibelah, keinginan orang Quraisy Muhammad, kalau kau memang Nabi dan Rasul, kami minta bukti. Di malam bulan purnama, mereka meminta supaya bulan yang sedang terang itu dibelah. Sebelahnya tetap di langit, sebelahnya di tangan Nabi. Itu dibuktikan. Semua itu disebut mukjizat yang sifatnya indrawi. Mukjizat yang bisa dilihat oleh mata. Mukjizat yang tersaksikan. Mukjizat hissi, mukjizat indrawi, mukjizat yang nampak secara dohir. Tapi kemukjizatan Al-Quran ini kemukjizatan yang sifatnya akli. Sifatnya adalah menantang akal. Termasuk Al-Quran itu sendiri, bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat Quran adalah kalimat yang bersifat mukjizat. Sok we cobaan adukeun bacaan Quran jeung sihir. Sok bisingke aya dukun, aya tukang sihir, sanghareupan kuradi. Sok tuh maca naon ente baca kuradi. Tong bujeng-bujeng saquran. Baca we bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hadapi tukang sihir insyaallah. Asal kita yakin saja. Itulah dari mulai kalimatnya, susunan bahasanya, ungkapan kata yang dipilih Allah, dan isinya Al-Quran yang menantang akal. Sampai hari ini para ilmuwan membuktikan. Menurut mereka, apa yang diceritakan Quran 80% yang menantang ilmu pengetahuan itu ternyata terbukti. Yang 20% lagi mungkin akal mereka belum sampai. Belum ketemu. Nah, itulah hebatnya Quran. Quran yang bersifat mukjizat sesuai dengan definisi Quran. Definisi Quran itu dalam ilmu Al-Quran kan dikatakan Al-Quran itu satu, ada Quran yang maknanya kalamullah. Kalam hakiki. Kalam dati, yaitu sifat kalam yang ada pada zat Allah. Laisa biharfin wala sautin. Bila bidayatin wala nihayatin. Yang disebut Quran itu, Quran hakiki adalah kalamullah. Sifat kalam, sifat nomor 13, itu Quran. Quran itu kalamullah, kalam hakiki. Maka tidak ada permulaan, tidak ada ujung, karena itu adalah sifat kalam yang ada pada Allah. Nah, itu kalam hakiki, itu Quran hakiki. Ada lagi Quran yang maknanya adalah maka tidak boleh kita menyebut Quran itu makhluk. Karena Quran itu sifat kalam. Ada lagi Quran yang maknanya adalah labdun munazzalun atau kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi aqsa suratin minha al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu labdun, lapad-lapad yang telah ditentukan Allah, ya, atau kalamullah, kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapad-lapad atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara dua mazhab, di antara lembaran-lembaran mazhab. Nah itu. Di mana sifatnya al-mu'jiz, ya, bisa mengalahkan, ya, melemahkan, bersifat mukjizat, ditantang ku Allah sejak dulu. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara. Orang-orang kafir Mekah ketika disampaikan Al-Quran oleh Rasulullah di hadapan mereka, mereka mengatakan Quran yang disampaikan Muhammad itu bukan wahyu, tapi buatan-buatan sendiri. Maka ditantang oleh Allah. Ya. Di mana tantangannya dengan sebuah klaim. Ya, lain nantang ya mah klaim. Ya. Ya, diponis oleh Allah. Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Allah bersumpah, demi Allah, Zat yang Maha Kuasa, andai kata jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan satu kitab semisil Quran, maka mereka tidak akan mampu mendatangkannya, sekalipun satu sama lain saling membantu. Itu klaim dari Allah. Maka Allah menantang kepada mereka yang tetap ingkar, coba kalau memang Quran itu buatan Muhammad, coba datangkan 10 surat yang semisil Quran. Itu di surah Hud. Mereka tidak bisa, ditantang lagi oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ditantang hanya dengan satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, satu surat saja. Enggak bisa. Allah nyatakan fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, itulah Quran al-mu'jiz, bersifat mukjizat. Nah, kemukjizatan Quran itu abadi karena tidak hanya bersifat hissi tapi bersifat akli. Ya, bukan hanya bersifat indrawi tapi menantang akal. Ya, menantang nalar. Nah, silahkan sampai akhir zaman teknologi maju, teknologi berkembang. Silahkan buktikan apa yang diceritakan Quran. Sebelum berkembang ilmu kedokteran, ya, tentang kandungan di dalam perut ibu, Al-Quran sudah memberitahukan bahwa si bayi ketika ada dalam rahim ibunya itu dilapisi dengan 3 kegelapan. Fidulumatin salas. Dan ternyata hari ini, baru-baru hari ini, ilmu kedokteran di bidang kandungan itu menemukan bahwa benar bayi itu ada di 3 lapisan kegelapan. Dilapisi oleh rahim, tuh kan, lapisan rahim teh poek sok asup radi ka jero rahim. Nah, bisa-bisa maot didinya. Ayeuna asup deui ka jero rahim. Karena rahim munding anu gede, blus ka jero beuteung munding. Iya kan? Gelap, kegelapan rahim, ya, cairan yang membungkus bayi, rahim, kemudian perut tuh. Iya. Itu kan kegelapan-kegelapan.
Ya, oleh Quran sudah diberitahukan 14 abad yang lalu di mana ilmu kedokteran tidak seperti sekarang. Pan baheula mah amputasi ge diragaji beli. Diragaji make ragaji yuk. So, ya, cerita seorang sahabat Nabi itu yang tertusuk duri di perjalanan sampai harus diamputasi diragaji. Oh, coba. Dan dia tidak mau pakai obat bius karena obat bius itu diambil dari obat-obat yang memabukkan. Yang dipakai obat-obat bius kedokteran itu. Ya. Tapi dengan dosis tertentu. Tapi dia tidak mau, aku tidak mau. Bagi jam untuk dibius besok, diragaji. Oh. Nah itu. Hari ini makannya diragaji gasrek lah. Ada alatnya kan untuk memotong. Nah, Al-Quran Al-Mu'jij Al-Muta'abbad bitilawati yang menjadi nilai ibadah dengan membacanya saja. Kita meyakini Al-Quran adalah wahyu Allah. Kita meyakini Quran adalah firman-firman Allah. Kita meyakini Quran itu petunjuk Allah. Kita membaca sekalipun tidak tahu, tidak mengerti isinya, itu sudah punya nilai ibadah. Jadi ulah dianggap membaca Quran itu sia-sia. Tapi kalau Quran ingin jadi petunjuk, ya kita harus ngerti. Ya, sekedar membacanya sekalipun tidak paham punya nilai ibadah. Ya. Jadi ngapal kunana ibadah, ya, murojaahna ibadah itu. Kan begitulah yang namanya ibadah pasti banyak godaan. Ya. Setengah jam membaca Quran lila teuing. Ya. Terlalu lama kita baca Quran setengah jam. Tapi kalau ngome WA 1 jam masih sebentar kan gitunya. Ya. Main HP 1 jam semalaman, kuat. Baca Quran 1 jam, neng jara baca Quran 1 jam, ngeloknya. Nah itu, ibadah namanya ibadah pasti ada godaan. Tapi Quran dengan membacanya saja cukup punya nilai ibadah. Kita baca Quran tidak punya wudhu, ya, tidak bawa Quran karena tidak punya wudhu. Dibaca Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setiap hurufnya dibalas 10 kebaikan. Kita baca Quran punya wudhu. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Maka 1 hurufnya diberi pahala 25 kebaikan. Kita baca Quran sambil sholat, tapi sholatnya sambil duduk. Ya, maka kita dibalas 50 kebaikan. Nah, kita baca Quran dalam sholat sambil berdiri, maka kita mendapat 100 kebaikan. Tuh. Iya, 1 hurufnya alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Ya, tuh, 1 hurufnya 100 kebaikan. Baca alifnya saja. Ya, alif lam mim. Tak cek nu kedul mah lah ada eta ge cukup cenah. Alif lam mim Allahu akbar. Kan terehnya. Tuh, wah cukup lah tage 300 cenah. Ih. 300. Kalau 10 ya 1000 kan. Yang mending baca 10. Kalau 100 10.000. Kalau 1000 huruf. Baca 1 halaman sambil sholat. Oh, iya. Maka kalau tahu pahalanya ketika imam baca Quran panjang, kita tidak menanti ruku. Ya.
Tapi karena tidak tahu, kelah nungguan ruku heula cek rapli itu kan. Cangkel. Nah, itu Quran dengan membacanya punya nilai ibadah dan pahalanya besar. Nah, tapi kalau untuk menjadi petunjuk ya kita harus mengerti. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk yang tidak dimengerti. Kita jalan-jalan di Los Angeles nggak tahu bahasa Inggris. Teuing naon pan? Aya rambu-rambu mah aya petunjuk mah ngan teuing naon da bahasa Indonesiaan. Atau kita ke Masjidil Haram tidak tahu bahasa Arab. Ada tulisan matop, 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 mas'a, mas'a. Naon matop, matop. Padahal matop itu kan pakai panah, matop artinya tempat tawaf. Nah, jadi petunjuk untuk ke tempat tawaf. Mas'a, mas'a tempat sa'i. Itu. Naon mas'anya euy? Mas'a, mas'a. Nah, seperti itu. Jadi kalau supaya bisa jadi petunjuk, kalau ingin dijadikan petunjuk ya kita harus mengerti. Bahkan kalau ingin jadi obat hati tidak cukup dimengerti, tapi harus ditadaburi, ya, harus dihayati. Insya Allah kalau Quran itu kita baca, kita paham maknanya, kita menghayati isi kandungan dari maknanya, maka Al-Quran bisa jadi obat hati. Gitu. Dibaca wungkul mah ibadah, tapi sudah punya nilai ibadah. Maka daripada kita membaca selain Quran, lebih baik membaca Quran. Ya, bacaan Quran itu terbaik. Ya. Daripada kita membaca selain Quran, ya lebih baik membaca Quran. Jadi jangan dianggap sepele, jangan disamakan dengan monyet ngagugulung kalapa. Ulah belinya. Wah, cuna maca Quran teu nyoharkeun juga monyet ngagugulung kalapa. Enggak. Punya nilai ibadah. Ai monyet ngagugulung kalapa ibadah teu. Teu. Iya. Dibawa ke kalapa ku monyet capek enggak jadi nilai ibadah. Nah, salah satu di antara isi Quran itu kan ada isi Quran yang di dalamnya janji-janji Allah. Ada Quran yang di dalamnya ancaman-ancaman Allah. Nah, janji Allah seperti ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampai akhirnya ayat ancaman, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naron lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu kan ancaman. Ada perumpamaan, ya. Ada perumpamaan oleh Allah diperumpamakan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kan gitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ya. Allah diperumpamakan orang berilmu seperti orang melihat, orang tidak berilmu seperti orang buta. Samakah orang melihat dengan orang buta? Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah orang yang buta itu sama dengan orang yang melihat? Kami itu. Orang yang melihat dengan orang buta yang tidak melihat sama itu. Kalau jalannya sama enggak? Enggak. Orang yang buta itu jalannya pakai tongkat. Gitu pun kan enggak pasti, enggak yakin. Tok tok tok. Nu nempuh ge pan paureunnya. Cek radi itu aki-aki nya. Kan? Dituyun kan. Orang melihat kan lompat gak bisa. Kita kalau kita naik mobil tapi supirnya buta, mau nggak? Nggak mau kan? Oh, ngolong loh, mau turun deh, turun deh. Paling sawajeng di podaran ya kan gitu. Tapi bedanya
Kalau tidak punya ilmu, butanya buta hati. Kalau ini butanya buta mata. Bedanya gimana? Orang yang buta mata, dia mau dituntun. Orang yang buta hati kadang-kadang tidak mau ditunjukkan. Ya, bedanya. Jadi penyakit hati itu tidak terasa oleh si orangnya. Nah, si penderitanya, orang yang punya penyakit dalam hati, orang menderita penyakit hati tidak merasakan dirinya sedang menderita sakit. Maka satu, tidak mau diobatin. Dua, ya, sulit obatnya. Tiga, padahal obatnya sebetulnya mah ada. Al-Quran obatnya. Tapi sulitnya itu mengobatinya. Karena dia tidak mau diobatin. Obatnya ada, tapi kan nggak mau diobatin. Dokternya juga jarang. Nah, salah satu isinya itu ada wa'ad, janji, ada wa'id, ancaman, ada perumpamaan, ada zikir, ada lagi kisah. Nah, Allah dengan Quran ini salah satunya hendak mengkisahkan kisah-kisah manusia terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi manusia selanjutnya, khususnya umat Nabi Muhammad. Dan Allah mengkisahkan kisah-kisah itu ahsanal qasas, dengan mengkisahkan yang sebaik-baiknya pengkisahan. Ya, artinya inilah kisah yang sebenarnya. Jadi apa yang dikisahkan Quran itulah kisah yang nyata, itulah kisah yang benar, bukan kisah yang dibikin. Maka Quran itu tidak detil ya, seperti itu, tapi intinya tidak harus detil. Nah, nanti detilnya itu ditambah dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul. Tapi ini sebagai bagannya gitu, supaya tidak menyimpang dalam kisah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya sebelum Allah mengkisahkan kisah-kisah di dalam Quran itu, engkau Muhammad itu termasuk orang-orang yang tidak tahu. Nabi pun tidak tahu kisah Nabi Adam. Kita akan tahu nggak kisah Nabi Adam kalau tidak ada dalam Quran? Nggak tahu kan? Jadi dengan Al-Quran ini kita diberikan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Dan yakin. Ya. Kan orang bilang, sebelum Adam itu ada manusia sebelum Adam. Kan? Manusia manu panggilan lagi Nabi Adam. Kalau makhluk sebelum Adam ada. Makhluk sebelum Adam kan surga sudah ada. Sudah diciptakan, neraka sudah ada, bumi sudah ada. Sebelum Nabi Adam diturunkan, yang mengisi bumi ini malaikat. Sebelum malaikat, bumi ini diisi oleh para jin. Ya, tapi kan jin mah bader. Sabangor-bangor na jelema. Dibandingkan jeung sabager-bagerna jin, masih keneh bager jelema nu pangbangorna. Coba jin mah euleueur ya, ngalayan cunihin jin ya kan. Maka jangan mau wawuh-wawuh dengan jin neng Jahra. Udahlah jin mah biarin jin di alam jin, kita di alam manusia saja ya, takut sama jin. Tapi kalau ada jin ya, kita sedang jalan, dipegat jin, baca saja doa makan. Ya, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Engke jin sieun. Naon sababna disangkana rek dihakan gitu. Cek jin teh aing kakara seumur hirup rek dileg-leg ku jelema cenah kitu.
Ini kalau secara umum. Jadi Al-Quran di salah satu isinya adalah kisah. Dan kisah yang dikisahkan Allah dalam Quran adalah kisah sebaik-baik. Sebaik-baik, sebenar-benar kisah. Jadi kisah yang benar-benar itu kisah. Penjelasannya, kenyataannya itu dipertanggungjawabkan. Tidak ada kisah yang bohong. Atau yang dimaksud dengan ahsanal qososi di sini khusus kisah yang ada di surah Yusuf, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kenapa kisah Nabi Yusuf disebut sebaik-baik kisah? Karena di dalamnya banyak hikmahnya dan banyak sekali manfaat. Mana? Karena di dalamnya ada cerita raja. Karena Nabi Yusuf nanti akan berkaitan ceritanya dengan kisahnya dengan kekuasaan Mesir. Jadi satu kisah, tapi di dalamnya banyak. Ada perjalanan para raja-raja, kemudian perjalanan orang-orang yang hamba sahaya, ya, ada raja. Bagaimana siroh para raja, kemudian sirohnya orang-orang yang dijual belikan mamalik. Nah, jadi di satu sisi ada kisah raja, di sisi lain Nabi Yusuf untuk sampai ke sana itu harus diperjual belikan tuh. Ya, tapi kan dijual belikan beli, dialungkan ke sumur kan, dihanjatkan, dijual, dijadikan budak belian. Ya. Kemudian kisah ulama, ya kan, di dalamnya. Ya, Nabi Yusuf sebagai ulama juga. Ya. Kemudian di dalamnya ada kisah wanita lagi kan. Dalam cerita Yusuf itu kan unik. Ada cerita wanita yang ingin memperkosa Nabi Yusuf. Ya. Kan biasa nama laki-laki memperkosa wanita. Ini mah wanita memperkosa laki-laki. Kan hebatnya cerita Nabi Yusuf itu hebat. Ya. Tapi untung Nabi Yusufnya kuat. Coba Radi diperkosa ku awewe bari gelis. Ya. Iya. Oh, Radi diperkosa ku Neng Jahra. Kumaha? Pasrah wae itu kan. Iya. Ibu Julaiho itu wanita cantik. Iya. Istrinya gubernur, cantik. Dan sepanjang menikah belum diapa-apain karena gubernur itu alatnya nggak mampu, ya, jadi impoten, ya, nggak berfungsi. Itu punya suami tapi belum pernah, ya, bergaul dengan suami karena nggak mampu. Melihat pemuda Yusuf yang gantengnya luar biasa, diperkosa. Tapi Nabi Yusufnya kan kuat. Padahal Nabi Yusuf juga itu tertarik oleh Ibu Julaiho karena cantik. Kita hari ini laki-laki kalau diperkosa wanita, pasrah aja lah. Gitu. Itulah hebatnya, itulah. Sebaik-baik kisah itu dari dalam satu kisah itu begitu banyak, ya, cerita-cerita unik di dalamnya yang menjadi pelajaran buat kita. Kemudian kesabaran Nabi Yusuf, kan di dalamnya Nabi Yusuf yang diperkosa, kok Nabi Yusuf yang difitnah lagi. Maka akhirnya Nabi Yusuf harus masuk penjara. Ya, dari rumahnya dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan tadinya mau dibunuh, terus diperjualbelikan. Nah, akhirnya dibeli oleh gubernur Mesir. Setelah dewasa, mau diperkosa oleh istri gubernur, difitnah lagi. Dan harus masuk penjara. Begitu panjang penderitaan Nabi Yusuf. Nah, tapi Nabi Yusuf menjalani semua itu tanpa sedikit pun aral melintang, enggak, santai aja. Ya, lah mun urang mah geus Gusti kieu teh mah paeh we abdi teh tuh kan. Lebih baik aku mati saja gitu kan. Tapi enggak, Nabi Yusuf itu dijalaninya semua itu.
dilewatinya dengan sebaik-baiknya, menghadapinya. Banyak sekali. Nah itu jadi yang dimaksud ahsanal qasas bisa berarti seluruh kisah yang ada dalam Quran, atau ahsanal qasas yang dimaksud adalah kisah Nabi Yusuf. Kenapa disebut ahsanal qasas? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini lengkap. Bukan hanya cerita Nabi Yusuf, tapi bagaimana perjalanan para raja, perjalanan hamba sahaya, perjalanan para ulama. Kemudian bagaimana tipu dayanya wanita. Ketika wanita punya keinginan seperti Julaiho kepada Nabi Yusuf, dengan segala tipu dayanya, dia yang memperkosa, dia yang memfitnah. Jadi kau yang berjanji, kau yang mengingkari temannya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri teman. Kau yang memperkosa, kau yang memfitnah. Tuh. Untung, kan nanti ceritanya begitu. Untung ada seorang bayi yang belum bisa ngomong, tapi oleh Allah dikehendaki bisa ngomong. Itu salah satu bayi yang bisa ngomong. Itu bayi yang menjadi saksi kejadian Nabi Yusuf dan Julaiho. Tuh, bayi yang belum saatnya bisa ngomong kan Nabi Isa. Nabi Isa itu ngomong ketika masih baru lahir. Kemudian bayinya Yusuf ini, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Nah itu. Wa in kunta min qabli laminad doli maminal gofilin. Engkau Muhammad dan kita semua sebelum dikisahkan atau kalau tidak dikisahkan oleh Quran, kita tidak akan tahu kisah-kisah itu. Bujeng-bujeng apal. Moal dikeretegen acan ku hatenya. Sok, jangan-jangan kisah Nabi Adam yang ribuan tahun sudah lewat. Kisah Nabi Nuh. Lamun radi ditaros. Uyut radi. Si bapak gaduh bapak. Si bapak nadi gaduh bapak. Sana mina. Nggak tahu kan. Tuh. Iya. Kita anak ayah. Anak bapak kita. Bapak kita punya anak kita. Bapak kita punya bapak. Bapaknya punya bapak. Siapa bapaknya bapak? Nggak tahu. Kapan dia lahir? Siapa istrinya? Berapa orang anaknya? Nggak tahu. Tapi dengan kisah Quran, Nabi Yakub kan kita tahu. Nabi Yakub punya anak berapa? Tuh kan, 12. Termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin. Tuh kan, tahu. Walaupun kita tidak tahu nama-namanya, misalkan belum hafal. Tapi kan kita tahu. Siapakah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi? Kita menjawab dengan tegas. Qabil, putra Adam. Tuh. Ya. Eta teh walah iraha urang ka ditu. Tiasa teu nyaksian ka ditu. Tiasa. Ribuan tahun yang lalu, baru puluhan tahun saja. Kita punya bapak, bapak kita punya bapak, kakeknya punya bapak, buyut kita. Kita nggak tahu siapa buyutmu. Siapa buyutmu dari bapak? Duka. Ya. Siapa buyutmu dari bapak? Duka. Bukan duka. Jadi namanya si duka. Ya, gitu. Oh sanes terang. Oh gitu. Itu kan. Tapi kita dengan kisah Nabi Nuh begitu kita yakin. Bagaimana adab yang Allah turunkan. Kenapa? Itu karena Allah memberikan wahyu Al-Quran. Siapa kakek Neng Jahra? Dari ibu. Siapa ayah? Tuh kan siapa ayah? Tanyakan kepada ayah, siapa ya? Gitu kakek saya dari bapak, dari ayah. Siapa kakek dari ibu? Itu kan. Nah itu. Maka orang Arab itu kalau bikin nama itu terus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai bin Adnan ada. Keturunannya sampai 20 keturunan itu ada. Muhammad bin Salman tuh kan terus Salman bin. Kita makan udah aja Jahra udah selesai. Siapa namanya Jahra? Tuh kan. Padahal Jahrawawan itunya. Terus wawana kaditu samang Sukmara. Jahrawawan Sukmara tuh kan gitu.
Sukmarana putra saha teruskeun deui Wawan Sukmara Sarhudi gitu panjang ti ibuna sebut Jahra saha Ela kadituna terus nya matak urang mah urang Sunda mah geus saurangan Radi udah selesai selesai Rapi teu make kakait kadituna teh nu make kakaitnya Rapli Dede naon gitu terus kaditu kaaki ti bapa kan wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana tuh Kangjeng Nabi mah terus dari ibu dari ayah akhirnya kan ketemu ternyata dari ibu dan dari ayah ketemu di kakeknya tuh oh masih satu turunan gitu. Allah menyatakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin sesungguhnya engkau Muhammad sebelum Allah mengkisahkan dengan mewahyukan Quran ini kau tidak tahu kisah-kisah itu ya, jangankan tahu ya, terbesit dalam jiwa pun tidak ada ya, kita tidak tahu kan kalau tidak diberitahu oleh Quran kehidupan ini seperti apa kenapa Allah menciptakan hidup siapa yang orang yang paling pertama kali diciptakan Allah. Tuh kan tidak tahu. Akan kemana hidup kita? Masa paeh meureun paeh we jadi bilatung geus we. Tuh kan. Tapi dengan Quran ini enggak, kalaupun sudah mati enggak selesai. Tapi ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita itu akan sampai nanti di sorga atau di neraka. Mau kemana? Ya? Nanti di sana ada sorga dan neraka. Mau kemana? Neng Jara di sana ada sorga, ada neraka. Mau singgah di mana? Di sorga. Iya. Jangan mau ke neraka. Di sorga. Nah, kalau tidak ada penjelasan petunjuk Quran, apakah kita tahu? Iya. Kalaupun orang misalkan ada sorga neraka, itu semua dari wahyu. Orang Kristen tahu surga neraka dari Injil. Tapi sayang, Injilnya kalau surga nerakanya tidak dirubah, tapi perjalanan menuju surganya itu yang dirubah. Nah, Islam ini tetap utuh, Quran ini tetap asli. Bagaimana kita meraih surganya Allah? Bukan surga-surgaan, tapi surga beneran. Nah, itu ditunjukkan oleh Quran. Dengan tauhid, dengan ibadah, dengan taat, tunduk patuh terhadap semua ketentuan Allah. Jangan membangkang. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Ya. Rugi kalau kita bersenang-senang di dunia, lantas tidak sampai ke surga. Nah, itu firman Allah dalam surah Yusuf ayat 3. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan mengisahkan kepadamu Muhammad dengan pengkisahan yang sebaik-baiknya pengkisahan dengan mewahyukan kepadamu Quran ini. Nah, jadi dengan Quran ini salah satunya Nabi diberikan ilmu tentang kisah orang-orang para nabi umatnya yang terdahulu. Dan Allah nyatakan bahwa sebelum ada pengkisahan dari Quran engkau tidak tahu. Kita apalagi Nabi tidak tahu. Id qala Yusufu li abihi uzkur kudu nyarioskeun anjeun Muhammad id qala dina waktosna nyarios saha Yusufu Nabi Yusuf nuju alit kene li abihi karamana itu Yusuf Yaquba tegasna Nabi Yakub. Ceritakan olehmu Muhammad kepada kaummu ketika Yusuf berkata kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub.
Jadi Yusuf itu putranya Yakub. Nabi Yusuf itu putra Nabi Yakub. Udkur kudu nyarioskeun anjeun Muhammad idqala dina waktosna nyarios sa Yusuf li abihi karamana Yusuf Yakub tegasna Yakub. Sampaikan olehmu Muhammad ketika Yusuf berkata kepada ayahnya yaitu Yakub. Bagaimana perkataan Nabi Yusuf? Ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, he bapa kaula, asana mah ngangge ieu teh abati, abi asana mah ya abi gitu. Biasa ya abi, ya abati kayak dina munada. Nah alfiyah aya. Ya abati he bapa abdi bil kasri dibaca kasrah tekna dilalatan karena jadi petunjuk alaya il idopati karena ia mudop ileh al mahdupati nu dibuang. Asal nama ya abati itu dibuang. Wal fathi sareng dibaca patah ya abata tiasa. Ai apal mah dalilna. Dilalatan karena jadi petunjuk ala alifin mahdupatin karena alif nu dibuang kulibat anu ditukerkeun itu alif anil ya itina iya asana ya abi ditukerkeun iya na kana alif jadi ya aba gitu. Ataupun ya abati ya, ditukerkeun iya na kana alif jadi ya abata. Ya abata. Ditukeran teu dibuang eta mah. Jadi iyana ditukeurkeun kana alif. Nah, sabada al jadi alif dibuang alifna gitu. Maka tinggal barisna patah ya abata. Asalna mah ya abata. Alifna gaganti tina iya. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati hai bapa bil kasri dibaca kasrah dilalatan karena nuduhkeun alaya il idopati karena ia mudop ileh ya idopatnya eta ia mudop ileh ia mutakalim wahdah al mahdupati nu dibuang. Wal pati sareng dibaca patah ya abata dilalatan karena nuduhkeun ala alifin madupatin ala alifin madupatin karena alif nu dibuang. Kulibat nu ditukerkeun itu alif anil ya itina iya. Ya abati he bapa. Ini sanyana abdi sesungguhnya aku roaitu eta ningali abdi pil manami dina keur sare. Aya ningali dina waktu sare naon namina? Ngimpi. Ini roaitu sesungguhnya aku bermimpi gitu. Aku melihat dalam tidur, artinya bermimpi. Ini saestuna abdi ro'aitu eta ningali abdi fil manami dina waktos kulem. Ya. Ningali ahada asyaro kana 11 naonana kaukaban bintangna. Aku melihat 11 bintang. Wasyamsa sareng panon poe wal qamaro sareng bulan. Ro'a itu ningali abdi hum
karena itu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar teh nya takidun lapad itu teh takkid itu tegesna ningali abdi hum ka itu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar li ka abdi sajidina kana anu sujud kabeh sajidina li asalna mah dibalikeun da moal enakeun atuh. Nah ieu mah nu awal diakhirkeun nu akhir diawalkeun menjaga ujung ayat ya, moal enakeun lamun teu dikitukeun. Di dituna teh wa in kunta min qablihi laminal ghafilin kadieuna ra'aituhum sajidina li menyok kitu teu enakeun tadi balikeun ra'aituhum li sajidin ali teh eta teh pan sajidin sujud li ka abdi nya jadi maf'ul tina sajidin tapi dipayunkeun maf'ulna sabab menjaga ujung ayatnya supaya sami ujungna tapi da enakeun dibalikeun teh malah jadi enak nya ra'aituhum li sajidin coba balikeun deui kana aslina ra'aituhum sajidina li enakeun nya. Itulah Quran, hebatnya Quran itu begitu. Dibalikan tapi jadi ngeunah. Gitu. Jam'u Jumi'a dijamakeun itu sajidin bil ya'iku iya wa nuni sareng kunun. Lil waspi karena kasifatan bisujudi ku sujud. Pan tadi teh sajidin teh naon 11 bintang panon poe sareng bulan. Sedengkeun dina alfiyah nu bisa dijama mudzakarkeun manaon? Anu bisa dijama mudzakarkeun mah jam'u amirin wa mudnibin. Nya, anu bisa dijama mudzakarkeun mah kudu nu berakal. Jam'u amirin ngaran tuh mudnibin isim sifat anu berakal lamun teu berakal mah teu tiasa ieu mah pan 11 bintang matahari dan bulan berakal teu henteu geuning dijamakeunana ku sajidin ku alif yang ku waw sareng ku nun ku ya sareng ku nun jama mudzakkar nya sabab kasifatan ku sujud pan tadi sajidin ai sajidin mah nu sujud eta mah nya padamelan makhluk anu berakal gitu. Jumi'a dijamakeun itu sajidin bil ya'iku iya wa nun sareng ku nun. Nah bisa dijamakeun ku iya jeung ku nun pan jama mudzakkar salim syaratna ge ngaran nya bari jangan nu berakal ngaran lalaki nu berakal atawa sifat pikeun lalaki nu berakal. Ieu geuning aya panon poe, bulan sagala bintang dijama mudzakarkeun lil wasfi karena kasifatan bisujudi ku sujud alladzi anu huwa anu ari itu sujud min sifatil uqala'i eta tina sapalina sifat makhluk anu berakal. Nah ini awal ceritanya. Nabi Yusuf itu di saat masih kecil Nabi Yusuf itu bermimpi hadihi ru'yatu kanat lailatal jum'ah lailatal qadar wa kana sinu idaka isnatai asyrota wakila sab'u sinina wakila sab'a asyrota sana.
Nabi Yusuf mengadu kepada ayahnya, menyampaikan satu kejadian mimpi, di mana pada saat itu bermimpi di malam Jumat, kebetulan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Tapi kan belum ada saum dalam umat Nabi Muhammad. Tapi kan Lailatul Qadar matos ayat. Kan Lailatul Qadar itu malam diturunkan Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ya, sekaligus. Kita tidak tahu kan kapan diturunkannya itu. Jadi bisa jadi diturunkannya sudah lama. Semenjak Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam. Jadi Lailatul Qadarnya sudah ada. Hadihi ru'yatu kanat lailata jum'ah lailatal qadar. Mimpinya Nabi Yusuf yang disampaikan kepada ayahnya itu terjadi di malam Jumat yang bertepatan dengan malam Al-Qadar. Dan usia Nabi Yusuf pada saat itu wakana sinu idaka isnatai asrota wakila sab'a sinina wakila sab'a asrota sana. Usia Nabi Yusuf itu 12 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Wa baina hadiruyat wajtimaihi bi abihi wa ihwatihi fi Misra arba'una sana. Antara Nabi Yusuf menceritakan mimpi, malamnya mimpi, besoknya diceritakan, sampai terjadi di mana tadi simbol 11 bintang dan matahari bulan itu ada 11 bintang, itu simbol saudara-saudara Yusuf. Matahari simbol ayahnya Nabi Yakub, Qamar simbol ibunya. Nah, itu bermimpi. Itu terjadi setelah 40 tahun. Kan dalam mimpi itu Allah mengisyaratkan, menunjukkan, memberitahukan bahwa Nabi Yusuf suatu saat nanti itu akan dikerumuni oleh saudaranya, ibu dan bapaknya, di mana semuanya menghormati Nabi Yusuf. Kan saat itu Nabi Yusuf masih didengki oleh saudara-saudaranya. Wakila sama Nuna, ada yang mengatakan 80 tahun. Nah, wakila isnatani wa isruna. Ada yang mengatakan 22 tahun. Wakila sama niata asaro. Wasayati tahqiqu dalika. Ada yang mengatakan 40 tahun, 80 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, kalau diambil lamanya 80 tahun tuh. Allah sudah menjanjikan Nabi Yusuf itu akan menjadi orang terhormat. Itu janji Allah. Tapi ternyata janji tidak bisa ditunggu sambil duduk. Harus ditempuh dengan proses. Maka bisa jadi Allah menjanjikan Nabi Yusuf itu akan menjadi manusia terhormat, tapi tidak mau melewati proses. Cicing di imah nungguan. Mungkin gak akan terjadi. Iya. Maka semua yang dilewati oleh Nabi Yusuf, segala penderitaan dan cobaan, walaupun itu secara dohir dilakukan oleh saudara-saudaranya, maka itu semua pada hakikatnya merupakan perjalanan dari Allah untuk menyampaikan Nabi Yusuf kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi manusia yang dikehendaki menjadi orang baik, orang sukses oleh Allah, maka semua perjalanannya akan menuju kesuksesan. Sekalipun itu tipu daya lewat kejahatan manusia lain. Disinilah maka kita tidak boleh membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Karena bisa jadi
Maksud jahat orang itu adalah cara Allah untuk menyampaikan kita kepada kesuksesan. Nabi Yusuf kan dijahati oleh saudara-saudaranya. Tapi kejahatan saudaranya itu berniat jahat. Dan itu dosa. Tapi bagi Nabi Yusuf itu adalah jalan untuk mencapai apa yang telah dijanjikan. Nah, maka orang mukmin itu jangan pernah orang baik, orang mukmin yang baik, jangan pernah punya niat berbuat jahat kepada orang lain. Bahkan orang lain yang berbuat jahat pun jangan punya niat dibalas dengan kejahatan. Karena kita tidak tahu di balik kejahatan yang dilakukan orang, jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk menyampaikan kita kepada kesuksesan. Orang baik itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Iya, Nabi Yusuf kan pada akhirnya, saudara-saudaranya datang memohon bantuan, dibantu oleh Nabi Yusuf. Nah, itulah. Ini awal kisah Nabi Yusuf. Jadi awal kisah Nabi Yusuf yang diceritakan Allah adalah di saat Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub. Yang dimana dalam tafsir dikatakan bermimpi. Mimpi Nabi Yusuf itu terjadi di malam Jumat, di malam Al-Qadar. Di usia ada yang mengatakan 12 tahun, ada juga 7 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Antara mimpi dan terjadinya apa yang ada dalam mimpi itu terselang waktu 40 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi kalau sahihnya adalah 40 tahun. Nah, ini pelajaran buat kita. Nabi Yusuf dijanjikan Allah menjadi manusia yang terhormat, akan menduduki kedudukan mulia, tapi tidak bisa janji itu ditunggu dengan diam. Nabi Yusuf mau tidak mau harus menjalani proses yang panjang dan pahit. Iya, bisa jadi kita akan menjadi manusia hebat asal siap menempuh proses. Kalau tidak bisa menempuh proses, ya wayahna nggak jadi, bisa jadi nanti presiden Indonesia itu diganti oleh Rapli, tuh bisa. Iya, sok baca.